Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, materi kita berikutnya mengenai algoritma penjadwalan CPU. Sebelum lanjut, barangkali ada teman-teman yang mau disampaikan dulu. Oke, kalau tidak ada nanti di akhir aja barangkali ya. Kita lanjut ke algoritma penjadwalan CPU. Nah, penjadwal CPU merupakan permasalahan proses mana yang akan dilaksanakan dari beberapa proses yang ada. Nah, jadi ini penguatan dari materi sebelumnya, di mana penjadwal CPU ini ya kita memilih proses mana yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, jadi ada uh, algoritma yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah FCFS, yaitu First Come First Serve. Nah, di sini konsepnya ya ini perlu kita perhatikan dan pahami bersama. Di sini ya paling mudah juga ya, karena yang ini bisa kita artikan first come, ya pertama datang, first serve. Nah, yang pertama dilayani. Nah, kalau bahasa lainnya bisa disebut dengan FIFO, first in, first out. Yang datang duluan, itu yang keluar duluan. Nah, ini kalau kita terapkan ke sebuah contoh ya. Nah, ini berurutan. Dan di sini pun tidak perlu ada waktunya ya, karena dia harus urut. Pertama datang di detik di waktu 24 misalnya ya, P2 3, P3 3. Jadi dia urut ya. P1 dulu diproses sampai 24, setelah itu baru lanjut ke P2 27 dan P3 tambah 3 jadi 30. Untuk menghitung waktu tunggunya atau waiting time-nya, ya langsung saja ini ya. P1 di 0, P2 dia harus menunggu P1 sampai 24 selesai ya. Jadi menunggu sepanjang proses P1. Kemudian P3 ini dia menunggu 27. Kita lihat dari sini. Nah, untuk algoritma ini jika ada yang ragu nanti sambil Ibu menerangkan, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Nah, ini sama tugas yang kemarin ya. Ini kita urut aja, berarti P1 sampai 8 ya. P2 itu baru mulai dari 8. Nah, 8 sampai 10. Nah, P3 itu ya 18 baru dia mulai kan. Nah, ini dia urut first in, first out. Atau first come, first serve. Nah, dan ini mudah dipahami. Oke, berikutnya kelemahannya adalah proses yang memiliki waktu eksekusi lebih kecil akan menunggu lama. Nah, seperti tadi, dia cuma butuh waktu 3 detik misalnya, atau 3 ya biasanya waktunya kan pendek ya kita menunggu sebuah proses itu. Nah, untuk satuannya misalnya kita gunakan detik ya. Nah, dia cuma 3 detik untuk prosesnya, tetapi proses sebelumnya itu butuh waktu 24 detik. Jadi dia menunggu lebih lama. Nah, yang kedua ada SJF. SJF ini berkaitan dengan waktu setiap proses. Jadi proses yang mempunyai waktu terpendek, nah itulah yang akan mendapatkan prioritas pertama. Nah, untuk SJF ini kita bagi dua, ya ada yang non preemptive dan yang kedua adalah yang preemptive. Kalau non preemptive ya, ketika CPU memberikan kepada sebuah proses untuk dieksekusi, maka tidak bisa ditunda lagi. Nah, jadi dia setia nih orangnya ya untuk non preemptive. Nah, lebih setia, karena jika satu proses sedang dikerjakan, dia tidak akan menghentikan, tapi dia selesaikan sampai selesai, baru nanti waktu terpendek berikutnya, ya, nah, itu yang dipilih. Misalnya ada 2 proses berikutnya, dia pilih yang lebih pendek untuk di proses berikutnya. Tetapi berbeda dengan primitif, nah ini dia walaupun sedang memproses sebuah pekerjaan atau proses, ya, dia akan menghentikan dulu dan dia pilih proses yang lebih kecil waktunya. Barangkali kita lihat dari contohnya ya. Nah, ini waktu datangnya 0 ya. Nah, ini waktu kedatangan, ini waktu proses. P1 datang di detik ke-0 dan butuh waktu 7. Nah, ini untuk contoh non-preemptive. Kalau non-preemptive lebih kurang sama dengan proses FCFS, tetapi bedanya nanti adalah yang dipilih untuk berikutnya adalah yang waktunya lebih kecil. Nah, kalau di FCFS, kalau kondisinya seperti ini ya, dia akan 1 sampai 2, 3, 4. Tapi kalau ini dia akan melihat proses di sini. Nah, 4 ya, harusnya kan P2 dulu misalnya 4. Tapi
P3 ini waktunya kecil, jadi P3 dulu baru P2. Kalau ada proses yang sama waktunya ya seperti ini, kita pilih yang datang duluan. Nah, seperti P2 dan P4 ini kan sama ya, waktunya sama-sama 4. Yang kita dulukan adalah yang P2 karena duluan datang. Nah, ini dia untuk latihan yang kemarin itu. Nah, ini saya bisa semua kayaknya. Ya, kalau yang berikutnya adalah primitif. Primitif ini ya bila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan proses yang sedang dieksekusi, maka CPU akan menghentikan proses dan mengeksekusi waktu yang lebih rendah. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, sama contohnya seperti tadi. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat kan ada P1, P2, berhenti kan? P2-nya berhenti dulu, selesaikan P3. P3 sudah selesai, baru nanti dilihat ya dari sisa proses yang ada mana yang lebih rendah, P2, P3 atau P4. Nah, yang lebih rendah lah yang lebih dulu di eksekusi. Nah, jadi kalau kita lihat dari tabelnya di sini, ya memang ini nanti banyak proses yang terhenti ya, artinya dia akan melihat atau proses mana yang waktunya lebih kecil untuk primitif. Karena tadi P1 ini waktunya panjang, nah P2 udah datang, ya dia stop dulu, dia kerjakan P2. Nah, seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan yang round robin, ya, yang ketiga. Nah, kalau round robin ini dia lebih ke sistem time sharing. Artinya dia membagi waktu, adil gitu ya. Nah, setiap proses mendapat jatah waktu. Nah, tertentu ya, atau disebut dengan ada time slice atau kuantum. Nah, umumnya antara 10 sampai 100 milidetik. Nah, jadi satuannya di sini kita gunakan milidetik ya. Kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran time atau slice. Jadi kita tentukan di sini berapa slice time yang kita gunakan. Contohnya di sini adalah kita gunakan sebuah time slice 20. Jadi sebuah proses ya dilaksanakan dalam 20 milidetik dulu. Misalnya P1 ini ada 53 milidetik yang dibutuhkan, tetapi dia akan dibatasi dengan time slice selama 20. Jadi nanti kita kerjakan 20 milidetik dulu, nanti sisanya ada 33 lagi di sini misalnya ya. Nah, maka baru di proses berikutnya. Sama dengan yang lainnya juga seperti itu. Kalau kita lihat tabelnya yang tadi ya, kan tadi dibatasi 20. Nah, 0, P1 20. Oke, berikutnya yang P2. P2 di sini 17 ya, karena nggak sampai 20 kan. Jadi proses P2 ini udah selesai di detik ke 37. Lanjut P3. P3 ini tadi waktunya adalah 68. Diselesaikan 20 dulu. 68 dikurang 20 ada 48. Di 20 ya sampai 77. Nanti sisanya baru kita lanjutkan. Dan ini urut ya, P1, P2, P3, P4. Lanjut lagi P1, P2, P2-nya udah selesai, lanjut P3. Lanjut P4. Nah, lanjut lagi P1 mulai dari awal. Nah, kalau udah selesai ya nggak usah dilanjutkan. Jadi seperti itu kira-kira proses time robin. Kita beri slice waktu, batas waktu. Jadi prosesnya mungkin bisa beberapa sesi nih ya, tergantung dari time slice yang kita gunakan. Kalau ini 3 kali ya, ini 1 kali, ini 2 kali ya karena 20. Nah, sisa lagi 4 milidetik, nanti diulang lagi di tahapan berikutnya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk yang algoritma penjadwalan ini bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan boleh silakan langsung interupsi saja, tidak apa-apa. Kalau enggak kita bisa lanjut ke sinkronisasi dan deadlock. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan atau ini ya. Lanjut aja ya mengenai sinkronisasi. Ini kita mengulang sekilas saja. Sinkronisasi ini terjadi karena proses-proses dilakukan secara bersamaan sehingga ada terdapatnya ketidakkonsistenan data. Misalnya ketika kita mau mentransfer ke satu orang ya, tapi yang mentransfer itu tidak hanya kita, ada orang lain. Bagaimana data di rekening si penerima itu bisa sinkron, bisa bertambah sesuai dengan yang mentransfer, maka butuh yang namanya sinkronisasi. Nah, dalam sinkronisasi ini ada rest condition di mana situasi ya proses mengakses dan memanipulasi data itu dilakukan secara bersamaan.
Nah, jadi untuk menghindari adanya race condition ini kita butuh ya proses secara bersamaan harus kita sinkronkan. Nah, sama seperti data di e-kampus kita ya. Nah, itu sekali berapa ya secara terjadwal kita akan sinkronkan data. Ada namanya sinkronisasi, kita sinkronkan datanya. Jadi sesuai ya antara yang mahasiswa aktif, tidak aktif, yang pembayarannya udah dibayarkan ya ke keuangan, itu kita perlu sinkronkan. Nah, berikutnya ya setiap kali sebuah proses mengakses share memori, nah ketika share memori ini ya atau share file melakukan sesuatu yang kritis akan menggiring kepada keadaan race condition ini. Nah, bagaimana cara menghindari race condition ini? Ya, kita harus menggunakan proses lain dikeluarkan dari proses yang sama atau disebut dengan mutual exclusion. Nah, jadi untuk menghindari race condition ini ada 3 ya. Yang pertama, tidak ada 2 proses atau lebih yang masuk ke dalam critical section itu secara bersamaan. Kemudian tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses, artinya proses lain tidak bisa masuk. Kemudian yang ketiga, kita adalah tidak ada proses yang menunggu selamanya. Kalau deadlock ini adalah kondisi di mana jika 2 program atau lebih memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain. Nah, dia pegang saja sumber daya tersebut, dia kuasai, tetapi sebenarnya program yang lain juga membutuhkan. Jadi kalau dilihat dari gambarnya seperti ini tadi ya, yang beberapa minggu lalu sudah kita jelaskan. Ini kondisi dari deadlock. Nah, dia memegang sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain, sehingga program lain harus menunggu, tapi tidak bisa dialihkan kepadanya. Nah, untuk mengalihkan deadlock ini kita harus mendapatkan sumber daya. Nah, untuk mendapatkan sumber daya kita bisa melakukan 2 cara, bisa terminasi proses ataupun resource preemption. Kalau terminasi proses, kita menghapus proses-proses yang terlibat ya pada kondisi deadlock. Kemudian kalau resource preemption ya kita adalah menghambat ya suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak nanti ke dalam kondisi yang tidak safe ya, unsafe, sehingga terjadinya deadlock. Nah, jadi inilah materi kita yang mengenai sinkronisasi dan deadlock, di mana sinkronisasi ini adalah untuk ya sinkronkan atau menyesuaikan ya data-data yang diakses secara bersamaan. Sedangkan deadlock ini adalah ya kondisi di mana sebuah perangkat ya tidak bisa mengakses karena dikuasai oleh sebuah resource-nya. Nah, 2 program memegang kontrol ya terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain, sehingga ya yang lain tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber daya tersebut yang dibutuhkannya. Nah, ini adalah bagian kita yang terkait dengan manajemen proses, ya, di mana kita bahas mengenai proses dan read, kemudian penjadwalan CPU, dan terakhir ini sinkronisasi dan proses. Nah, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, berikutnya boleh kita lanjut kalau nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjut dulu ke manajemen memori. Nah, ini barangkali sekilas aja. Nah, di dalam manajemen memori ini, ya, bagaimana kita mengelola memori komputer. Nah, proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Nah, jadi bagaimana kita mau memanajemen memori tersebut. Nah, di dalam manajemen memori ini nanti juga akan dibahas mengenai adanya virtual memory, ya, dan ada juga free space management. Di mana free space management ini adalah ruang kosong ya. Sebuah perangkat itu juga butuh namanya menyiapkan ya, atau ini untuk jaga-jaga. Ada free ruang yang kosong. Jadi ketika ada proses yang datang, nah jadi dia bisa mengeksekusi. Seperti di HP atau Android kita misalnya, kalau memorinya mau full kan, dia akan selalu memperingati kita ya agar menghapus bagian berkas. Gitu. Jadi perlu adanya ruang kosong sehingga sistem operasi bisa bekerja secara maksimal.
Nah, jadi ini mengenai manajemen memori, yaitu mengelola memori komputer. Nah, ada dua, ada statis, ada dinamis. Kalau statis ini jumlah lokasi dan ukuran prosesi memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap, ya. Jadi statis tetap, sedangkan dinamis ini dia akan beragam, ya. Nah, fungsi dari manajemen memori ini adalah mengelola informasi yang dipakai dan tidak terpakai. Jadi kalau yang dipakai dijaga, ya, kalau tidak dipakai nanti akan dihapus. Nah, pernah kejadian dulu, ya, tiba-tiba karena memori kita full, ya, memorinya full, tidak diindahkan untuk menghapus beberapa berkas, ya, mengosongkan memori di smartphone misalnya. Nah, maka nanti otomatis, ya, misalnya kalau WA itu kan terkosong semua, akan dihapus semua by WA-nya. Nah, jadi harus disediakan space untuk ruang kosong dari sebuah aplikasi, ya, atau smartphone, ya, harus disiapkan ruang kosongnya. Begitu juga dengan PC, ya, harus kita siapkan. Kemudian, ya, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Fungsi berikutnya mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Dan berikutnya adalah mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Jadi harus dibedakan antara memori utama dan disk. Jadi disinilah fungsi dari manajemen memori. Nah, ada jenis-jenisnya, ada yang mono programming, ini mono ini satu, ya, kemudian ada multi programming. Ini kurang P-nya salah, ya, multi programming. Nah, jadi kalau mono dia hanya satu jenis jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer ini adalah mono programming. Tapi kalau multi programming, nah, ini mempermudah dua program aplikasi atau lebih menggunakan prosesor. Jadi umumnya kita senangnya dengan multi programming, bisa mengerjakan beberapa proses sekaligus. Nah, berikutnya ada istilah virtual memory. Virtual memory ini merupakan sebuah mekanisme yang digunakan oleh aplikasi untuk digunakan sebagian dari memori sekunder, seolah-olah ia menggunakannya sebagai RAM fisik yang terinstal di dalam sebuah sistem komputer, ya, tentunya. Nah, maksudnya virtual memory ini adalah kita seolah-olah menggunakan memori utama, tetapi sebenarnya kita menggunakan, ya, RAM virtual. Nah, kalau dilihat gambarnya nanti ada seperti ini. Jadi tidak langsung ke memori utama, ya. Ketika kita akses, kita pakai dulu virtual memori yang ada di depan. Nah, sama kayak change, ya, kita bisa akses dulu tanpa langsung masuk ke yang utama. Nah, memori virtual ini adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, ya, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki virtual memori, tapi biasanya udah dilengkapi, ya, dia akan langsung masuk ke memori utama. Nah, disinilah, ya, memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau di sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Jadi ini gunanya untuk meringankan kerja dari main memori, ya, atau memori utama. Nah, keuntungannya adalah berkurangnya proses masuk dan keluar yang dibutuhkan. Nah, jadi tertolong sebuah main memori. Kemudian ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan respon karena menurunnya beban input dan output dan memori, ya. Kemudian bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Jadi ada 4 keuntungan kita menggunakan virtual memory ini. Nah, berikutnya ada teori kita mengenai sistem file. Nah, pada sistem file ini kita lihat dulu, file ini merupakan kumpulan informasi yang berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Tahu file ini juga bisa berupa kumpulan, ya, beberapa record. Nah, itu, ya.
File system merupakan mekanisme penyimpanan baik online maupun offline, serta mekanisme untuk akses baik data maupun program yang berada di dalam sistem operasi. Nah, inilah file system ya, dia itu mengatur ya mekanisme penyimpanan. Jadi sifatnya ada numerik, ada alfamerik, ada alfabetik, dan ada biner. Numerik ini berupa angka, alfamerik ya berupa kumpulan paduan antara angka dan huruf, dan alfabetik adalah alfabet atau huruf-huruf ya. Kemudian biner ini adalah bilangan antara 1 dan 0. 1, 0 ya, 1, 0 gitu. Nah, kalau atribut yang dibutuhkan di dalam sistem file ini ada name. Nah, kalau kita contohkan ya pada sebuah folder ya, kalau kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, di situ kan ada atribut yang menjelaskan apa nama filenya, ya, kemudian apa tipenya, lokasinya, size ya, ukuran, dan waktu. Nah, itu. Ini nanti bisa dibaca saja kembali ya, operasi-operasi yang ada pada berkas, ada create, write, read, relocation, delete, dan cutting. Create ini membuat file baru, kalau write menulis ya, read membaca, relocation ini menempatkan kembali file, dan delete menghapus, cut memotong ya atau menghapus sebagian isi file. Ini nama-nama akhiran ya atau jenis ya, kalau XT itu program yang siap dijalankan. Nah, kalau TXT adalah data, ini bisa kita lihat aja. Kalau arsip itu kita gunakan akhirannya zip. Ini bisa dilihat di akhiran file itu ya. Nah, struktur dari sebuah directory, ya. Kemudian ada file protection, ini ada reliability dan hak akses. Kalau reliability adalah kemampuan sebuah sistem untuk melindungi informasi yang telah disimpan agar terhindar dari kerusakan. Jadi ada proteksinya ya, melindungi. Kemudian ada hak akses, yaitu membatasi orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses data tersebut. Kita bisa menggunakan di situ password ya, untuk melindungi berkas-berkas atau file kita agar tidak diakses oleh orang yang tidak tepat. Kalau berikutnya free space management ya, seperti dijelaskan tadi, ini adalah untuk mengatur ruangan pada disk yang belum terpakai atau ruang yang kosong akibat penghapusan data. Nah, jadi keuntungannya ini lebih relatif sederhana, efisien untuk menemukan ruang kosong. Nah, tekniknya ada bitmap, ada linked list, ada grouping. Berikutnya ada I/O device ya. I/O device ini adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal satu kabel atau melalui udara. Ya, peripheral adalah sebuah jenis device atau peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul I/O ya, modul input output. Nah, jadi di sini kita mengenal adanya istilah I/O, ada input, ada output, di mana ini juga sangat berkaitan dengan sistem komputer. Tanpa ada input, nah, tidak bisa kita melakukan proses. Tanpa ada output ya, input yang kita masukkan dia tidak akan menghasilkan keluaran yang bisa berguna bagi pengguna. Nah, teknik untuk penanganan I/O ini bisa secara program I/O, ya, ada interrupt driven, kemudian ada bisa secara DMA atau direct memory access. Ini teknik-teknik penanganan I/O. Kemudian tugas dari sistem kontrol pada I/O adalah memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi, kemudian menentukan jalan atau pathway bagi aliran data ya antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. Kemudian mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder, dan terakhir adalah menyiapkan berkas penggunaan input atau output. Jadi I/O di sini ya, seperti yang dijelaskan di awal adalah utama ya, yang paling depan. Input dulu masuk ya, kemudian baru bisa diproses dan akhirnya menghasilkan output atau keluaran. Nah, yang terakhir materi kita adalah studi kasus dari sebuah sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi yang sudah ada ya, sejak kita sebelum lahir juga sudah ada. Yang pertama adalah DOS ya. Kalau DOS ini merupakan singkatan dari Disk Operating System, adalah asal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Jadi DOS ini adalah yang pertama
Nah, kalau bisa, kalau kita mau contohkan ya, misalnya adalah ketika kita membuka sebuah file itu tidak segampang sekarang. Kalau sekarang kita bisa tinggal klik folder, misalnya kita tinggal klik file yang akan kita buka. Tapi kalau di DOS ini kita menggunakan bahasa komputer, kita ketik seperti kode ya, misalnya untuk membuka itu ada kodenya. Nah, jadi tidak bisa langsung klik-klik aja. Nah, seiring perkembangan ya, barangkali untuk Windows, nanti itu yang lebih sering kita gunakan sekarang, kita enak, tinggal klik aja. Tapi kalau untuk DOS, kita harus tulis, ketik kode programnya di layar seperti kita buat program. Kelebihannya ini tentu lebih ringan, tidak menghabiskan banyak memori, kemudian ukurannya kecil dan kompatibilitasnya tinggi. Ini memang ringan ya, karena sekarang kan sudah berbasis GUI ya, graphical user interface ya, tetapi kalau yang DOS ini layarnya cuma hitam putih, itu lebih ringan. Kalau kekurangannya belum ada antarmuka ya, seperti tadi masih kosong layarnya, tidak bisa kita lihat gambar gitu ya, hitam putih aja kita lihat. Kemudian hanya berupa tulisan, tidak ada grafis ya, tidak ada gambar ya, grafis. Kemudian ya Windows. Nah, ini hanya beberapa contoh dari sistem operasi yang kita jelaskan di sini. Windows, kalau Windows ini adalah jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi DOS ini sangat familiar sampai dengan sekarang ini ya. Lebihannya, tampilannya lebih user friendly, lebih mudah dalam proses instalasi ya, instalasinya lebih mudah. Kemudian aplikasi OS Windows melimpah. Artinya aplikasi ya, untuk program-program aplikasi banyak yang terdukung atau didukung oleh Windows ini. Baik itu yang 32 bit ataupun 64 bit. Kekurangannya tidak open source ya. Tidak open source dan berbayar ya, berbayar cukup mahal. Tetapi umumnya kita kan gunakan yang bajakan ya, tidak yang ori. Kalau ori harganya lumayan ya. Kalau kita gunakan yang bajakan ya masih aman, masih kita gunakan. Tapi kalau yang orinya itu berbayar dan mahal, kemudian juga harus kita update terus. Kemudian kekurangan berikutnya adalah rentan terkena serangan virus. Ya. Nah, inilah kekurangan dari Windows. Nah, berikutnya ada yang open source ya. Kalau Windows tadi tidak open source, tapi kalau Linux ya ataupun Unix, nah itu tuh adalah sistem operasi yang bebas dan sangat populer. Nah, ini kelebihannya lebih mudah digunakan dan merupakan sistem operasi gitu ya. Tapi kekurangannya banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux. Kita lebih familiar dan lebih mudah menggunakan Windows. Nah, sehingga untuk Linux ini kita belum terbiasa. Kemudian dukungan dari perangkat keras dari vendor-vendor tertentu. Kemudian untuk kekurangan berikutnya itu dia juga tidak semua perangkat keras bisa ya, dan perangkat lunak didukung untuk bisa ke Linux ini. Banyak aplikasi-aplikasi yang tidak bisa diinstalkan di Linux. Nah, jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari Linux. Nah, barangkali sekian materi kita yang bisa kita sampaikan hari ini. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, oke, kita buka sesi jawab, silakan. Oke, kalau ada mau ditanyakan, oke, boleh, silakan. Nah, Ibu rasa tidak ada masalah ya dengan penggunaan e-kampus untuk ujian, karena semester 2 ini juga udah terbiasa ya, ujian menggunakan e-kampus. Karena waktu masuk dulu yang menggunakan atau masuk dari jalur mandiri ya, ujiannya pakai e-kampus kan. Oke. Ibu rasa nggak ada ini masalah ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa kalau nanti Ibu siapkan kuis untuk materi kita latihan sebelum UTS, UTS sudah UAS ya. Nanti akan Ibu infokan di grup, barangkali Ibu masukkan nanti di pertemuan 15 untuk kuis ya, latihan-latihan menjelang kita ke UAS-nya ya. Insya Allah minggu depan kita akan ujian akhir semester.
Dan konsep ujiannya sudah Ibu sampaikan juga minggu lalu, itu sama dengan konsep UTS, waktunya 1 jam, kemudian jumlah soal 20 sampai 25 soal, dan itu objektif ya, pilihan ganda. Seperti itu. Oke, jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh silakan di menit-menit terakhir pertemuan kita hari ini. Nah, ini waktunya juga sudah lewat 5 menit ya. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa di WA grup saja. Belum Ibu open ya, nanti Ibu open lagi untuk mengirim pesan. Oke, barangkali kita tutup.